Saya di sini akan membagikan sebuah eh, penjelasan tentang riba, di mana keseharian kita itu tidak pernah lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan riba. Maka dari itu, aku akan membagikan atau meng-share sedikit ilmu yang aku ketahui tentang hukum riba. Di sini juga materi ini yaitu aku mendapatkan tugas juga dari kampus, yaitu kampusku STAI Dr. KZ Mutakin. Kebetulan aku sekarang sudah semester 3. Jadi pembahasan ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester aku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mari kita lihat pembahasannya. Hukum riba. Apa itu hukum riba? Riba adalah penetapan bunga yang melebihkan jumlah pinjaman saat dikembalikan. Jadi ketika kita ingin meminjam uang ataupun barang yang lainnya, dan ketika akan mengembalikan barang tersebut, kita harus melebihkan jumlah atau nominal barang yang diberikan oleh si pemberi pinjaman. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang berada dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Di surat ini Allah telah mengatakan bahwa Allah itu tidak menyukai riba, dan riba itu termasuk perbuatan yang berdosa. Dan dilanjutkan juga penegasan Al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, yaitu riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surat ini Allah telah juga menjelaskan bahwasanya riba itu tidak diperbolehkan, dan jika kamu termasuk orang-orang yang melakukan riba, maka kalian termasuk juga orang-orang yang tidak beriman. Dan dalam kategori riba ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, riba hutang atau dayun, di mana transaksi ini membebankan salah satu pihak, yaitu si peminjam, dengan harus mengembalikan bayaran yang dilebihkan dari yang ia pinjam. Dan dari riba hutang ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, riba qadar. Contohnya yaitu Ani memberikan pinjaman kepada Ratu sebesar Rp500.000 dan harus dikembalikan menjadi Rp700.000 pada saat jatuh tempo, dan kelebihan tersebut tidak dijelaskan tujuannya untuk apa. Jadi sudah jelas bahwa Ani itu memberikan pinjaman dengan nominal Rp500.000 dan Ratu harus mengembalikannya menjadi Rp700.000, dan Rp200.000 itu menjadi hukum riba yang terjadi dalam transaksi peminjaman tersebut. Yang kedua, riba jahiliyah. Contohnya yaitu Dimas meminjam uang kepada Raka sebesar Rp700.000 dengan tempo 1 bulan, dan setelah jatuh tempo Raka belum bisa membayar dan meminta keringanan kepada Dimas dengan syarat harus dikembalikan menjadi Rp750.000. Dan di sini sudah jelas bahwa transaksi pinjam itu mengandung riba karena salah satu pihak itu dibebankan nominal yang tidak sama seperti nominal awal yang pertama dipinjam. Jadi kelebihan tersebut disebutkan dengan hukum riba.
kedua yaitu riba jual beli, di mana riba ini terjadi ketika transaksi jual beli. Dan riba jual beli ini dibagi juga menjadi dua bagian. Riba fad, yaitu pertukaran barang-barang sejenis dengan barang atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk ke dalam jenis barang riba. Salah satu contohnya yaitu ketika kita membeli 3 kg beras dengan kualitas baik, lalu dipertukarkan dengan beras 4 kilo beras dengan kualitas buruk. Meskipun beras yang 4 kilo ini banyak, akan tetapi kadarnya tidak sama dengan 3 kilo beras yang berkualitas baik. Dalam segi kualitas itu sangat berbeda, meskipun dalam hal timbangan itu juga berbeda. Nah, di sini bisa dikatakan bahwasanya itu termasuk ke dalam transaksi riba. Dan yang kedua adalah riba nasi'ah, yaitu penangguhan atau penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan barang ribawi lainnya. Contohnya yaitu ketika seseorang bertransaksi uang atau sepertinya meminjam uang, akan tetapi dikembalikan dengan cara dicicil. Nah, dicicil tersebut jika dalam tempo waktu yang ditentukan tidak lunas, maka itu akan dikenakan bunga sesuai dengan permintaan orang yang meminjamkan uang tersebut dan dibebankan kepada si peminjam. Hal tersebut bisa dikatakan juga sebagai transaksi riba, dan sudah jelas itu hukumnya haram, dan riba adalah perbuatan yang berdosa, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Allah itu tidak menyukai hal-hal yang berbau riba. Dan sebelum terjadinya hal tersebut, maka kita ketahui juga kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan hal riba tersebut. Jadi pembahasan kali ini semoga bermanfaat buat kalian, dan hati-hati tanpa kita sadari, meskipun kita dalam keadaan membutuhkan, akan tetapi jika kita bertransaksi secara ribawi, itu kita akan mendapatkan dosa dan tidak disukai oleh Allah. Nah, di sini juga kita harus memperdalam juga tentang hukum-hukum riba yang terjadi. Nah, salah satu tips dari aku untuk menghindari riba tersebut, cara menghindarinya yaitu satu payung diberikan. Karena banyak orang-orang di luar sana itu tidak seberuntung kita, jadi terapkan dalam hati kita itu untuk selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dengan keadaan kita, dan bersyukur juga karena kita itu diberikan kesempurnaan sehat jasmani, kesempurnaan kelengkapan dalam anggota tubuh. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu mengutamakan transaksi halal, yaitu kita lihat juga terlebih dalam segi hal jual beli. Barang yang kita beli itu berkualitas baik atau tidak, dan sesuai dengan harganya atau tidak. Yang ketiga, kuatkan ta'awun, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah meminta agar kita dicukupkan. Yang keempat yaitu memperdalam pemahaman terhadap hukum riba. Yang kelima, kenali bahaya riba, karena tidak menutup kemungkinan bahwa riba itu akan menimbulkan percekcokan atau pertengkaran karena membebankan salah satu pihaknya. Mungkin penjelasan dari aku cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga kita dimudahkan dalam segala urusannya. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.